Sepatu basket pick kedua yang bakalan launching tanggal 7 Agustus nanti. Gokil. Asik juga siluetnya. Yo, abis di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Ferdi Brainwash di Anak Basket Channel. Dan di video kali ini gue mau initial review sepatu basket pick terbaru yang bakalan launching tanggal 7 Agustus nanti. Jadi pada saat video ini dibuat, ini belum launching, ini belum ada di Pick Indonesia. Dan nama sepatu ini adalah Pick Combat. Dan yang sangat mengagetkan, sepatu ini bakalan dibanderol dengan harga Rp618.000 saja. Ya wes, langsung kita bahas saja material sama fitur-fitur apa aja yang ada di sepatu Pick Combat ini. Kita mulai dari outsole. Outsole-nya pakai bahan solid rubber, traction pattern-nya multi directional lah ya kita bilang ya. Kalau didorong-dorong sih bahan rubbernya keras sih yang di traction-nya. So harusnya aman untuk penggunaan outdoor. Terus traction pattern-nya kayak dibagi-bagi jadi beberapa section gitu ya. Ada 5 section sih kalau gue lihat. Di bagian forefoot dibagi jadi 3 section. Di bagian heel ada 2 section. Gue kurang paham tujuannya apa, tapi kemungkinan besar untuk memaksimalkan kinerja traction-nya. Kemudian di bagian tengah telapaknya itu sudah dilengkapi dengan torsional support, kemungkinan dari bahan TPU. Jadi sepatu ini nggak gampang kepelintir. Lanjut ke bagian midsole. Di bagian midsole-nya ini sudah menggunakan teknologi P-Motif. Jadi P-Motif itu adalah teknologi cushioning yang ada di sepatunya Dwight Howard. Dan feels-nya P-Motif itu kalau gue bandingin sama EVA foam-nya sepatu-sepatu pick kebanyakan, itu feels-nya lebih bouncy. Jadi kalau EVA foam-nya pick itu lebih banyak ke soft-nya, bouncy-nya sedikit. Nah kalau P-Motif ini kayak dibikin lebih bouncy, jadi less soft. Nah nggak bisa tuh abas kalian terus nanya, jadi lebih enak yang mana, EVA foam atau P-Motif gitu, atau mungkin nanti sepatu pick apalagi sih teknologi cushioningnya Taichi, lebih enak yang mana? Nggak bisa sih sebenarnya, itu balik lagi ke selera masing-masing. Abas kalian lebih suka jenis cushioning yang soft atau lebih suka yang softnya kurang tapi lebih ke bouncy. Kemudian bagian midsole-nya ini dikasih gradasi warna hitam ke abu-abu, dan menurut gue ini detail yang keren sih. Jadi kayak nggak monoton satu warna doang gitu, dikasih gradasi. Asik sih ngeliatnya. Lanjut ke upper material. Wah ini upper materialnya cukup kompleks nih. Banyak penggunaan material yang beda-beda. Tapi didominasi sama bahan mesh pastinya dari depan sampai belakang. Cuma kemudian ada fuse overlay di bagian sebelah luar, di bagian toe sebelah luar. Kemudian di sekitaran punch hole juga ada fuse overlay. Di bagian jempol sebelah dalam dikasih bahan synthetic leather. Cuma synthetic leathernya dipilihnya bahan yang kayak hologram gitu. Jadi kalau kena cahaya keren gitu. Ada kayak mantulin hologram gitulah. Asik sih. Kemudian di bagian midfoot itu juga dikasih bahan synthetic leather yang warna hitam ini, dan itu juga warna hitamnya hologram gitu. Jadi kalau kena cahaya juga sama kayak yang bagian jempol sebelah dalam tadi. Dan penggunaan bahan synthetic leather hologram di bagian midfoot ini mengingatkan gue sama sepatu basket pick yang udah lama banget tuh, namanya Pick Soaring. Itu juga ada di bagian midfootnya ada bahan synthetic leather yang mengkilap gini, yang hologram. Apa mungkin ya mereka ngambil inspirasi desainnya dari Pick Soaring itu ya. Kemudian di bagian yang paling belakang itu dikasih bahan nubak, dan ini bahan nubaknya tuh feelsnya premium banget di tangan. Gokil sih, sepatu 600 ribuan loh dikasih bahan nubak yang premium kayak gini, sadis sih. Nah bahan nubaknya ini juga ada di bagian midfoot yang sebelah dalam, dan dikasih bolongan-bolongan gitu sepertinya untuk sirkulasi udara. By the way, gue suka banget sama feels bahan mesh yang ada di upper material ini. Jadi bahan meshnya itu berasa tebel, berasa kuat, tapi juga tetap lentur. Jadi bakalan zero break in time. Kemudian bahan lidahnya pakai bahan mesh lagi, dan paddingnya termasuk tipis juga. Terus padded collarnya juga berasa tebal banget, sepertinya akan memberikan kenyamanan sekaligus kuncian untuk sekitar pergelangan kaki. Untuk bahan insole-nya
Ini pakai bahan insole standarnya Peak, dan insolenya Peak sih dari yang Peak Feather Light kemarin juga lumayan tebel, jadi memberikan extra cushioning di awal-awal penggunaan. Untuk bagian heelnya ada TPU heel counter pastinya, dan ketinggian sama lebarnya sih sepertinya cukup oke. Dan ada 2 pull tab, yang satu di bagian lidah, yang satu di bagian heel. Untuk detail-detailnya di bagian upper itu ada tulisan Shero Blade di bagian lidahnya. Gua nggak ngerti itu apaan. Terus ada logo Peak di bagian pull tab yang di lidah. Ini cuma disablon aja sih. Dan yang keren adalah logo Peak yang di bagian heel sini. Itu dibikin timbul gitu, dibikin 3D malah. Gokil. Keren sih ini. Oke, sekian initial review gua untuk sepatu basket Peak Combat ini. Gila, ini sih sepatu yang sangat menarik ya. Dengan harga 618.000 kita dapat sepatu basket dengan materialnya menurut gua cukup mewah sih. Kayak nggak sebanding gitu sama harganya. Dan kalau secara siluet juga menarik menurut gue. Tapi kalau untuk dipakai casual ini agak-agak basket banget sih. Tapi since ini bukan high cut ya, masih bisa dibilang ya mid cut lah ya ini. Malah semi-semi low cut juga. Ya masih forgiving lah, kalau mau dipakai buat casual kayaknya masih oke-oke aja. Secara colorway juga aman banget, perpaduannya juga enak, cuma ada hitam sama abu-abu, terus ada sedikit aksen-aksen orange gitu, dan ada pemilihan material yang hologram-hologram tadi, itu bikin sepatu ini jadi kelihatan ya sedikit unik lah, sedikit menonjol. Sebelum gue tutup video ini, gue mau ngucapin thank you banget untuk Peak Indonesia yang udah mempercayakan Anak Basket Channel untuk initial review sepatu-sepatu basket mereka yang bahkan belum launching. Kehormatan banget buat gue. Dan udah ada 2 sepatu ya, berarti tinggal 1 sepatu lagi bakalan tayang di episode berikutnya. Thank you banget buat abas kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus dengan subscribe ke YouTube Anak Basket Channel. Buat yang belum subscribe, like and share semua video-video yang udah Abas tonton di sini. Dan silahkan tinggalkan komentarnya gimana menurut abas kalian sepatu basket Peak Combat ini dengan harga 618.000. Gila ya. Gimana siluetnya? Tertarik apa enggak? I'm Ferdi Brainwash. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.